Halo, saya Pandey Tarkam dan masih dengan Talahu Abdul Musafri. Jadi kita lanjut ini Timnas ya, Timnas tadi sedikit nyinggung Timnas. Itu pertama kali Timnas dipanggil berarti Om Bendol. Ya benar, Om Bendol yang manggil pas tahun 2008 saya di Balikpapan. Ceritanya itu memang waktu itu agak sulit ya, maksudnya untuk ke Timnas itu memang persaingan luar biasa ya. Iya. Memang karena di Persiba Balikpapan prestasi saya mungkin dilihat bagus di sana, akhirnya dipanggil untuk ke Timnas. Waktu itu pertama kali saya ke Timnas itu dalam rangka Piala Grand Royal Cup di Myanmar. Oh, Myanmar. Ya. Andi Darussalam kan ya, Iya, manajernya. Manajernya Pak Andi Darussalam. Itu persiapan Piala Asia 2007 kan Mas? Iya, betul. Asia iya. 2007. Gitu. Jadi kita TC di Jakarta untuk persiapan Grand Royal itu. Situ saya mulai dipanggil. Oh. Ya ceritanya memang ke Timnas itu kalau saya memang persaingannya luar biasa karena Iya. di zaman itu ya pada saat itu kalau memang kita nggak ada prestasi di tim sulit untuk kepanggil ke Timnas karena memang pemain bagus-bagus. Bagus, iya, iya. Kalau di striker itu di sana ada Saktiawan, ada Ada BP, BP. Budi Sudarsono. Bahkan Kurniawan masih Iya. bisa bersaing Iya. kan di situ kan. Jadi memang persaingannya luar biasa gitu. Untuk ke Timnas itu nggak cuman hanya kalau era sekarang kan kita lihat ke Timnas itu banyak karena media sosial, Iya. permainannya nggak terlalu seberapa tapi sudah bisa. Tapi Musafri itu pemain nomor 9 aslinya. Aslinya iya betul pemain nomor 9. Berarti memang striker murni. Striker murni ya di sana. Saingannya BP, Betul. Saktiawan, Budi Sudarsono. Budi Sudarsono walaupun Iya. jadi agak sayap ya. Iya. Siapa lagi waktu itu? Boas Solosa. Iya, Iya. Jadi memang pemain bagus-bagus lah waktu itu. Artinya ketika dipanggil di Timnas ya satu kebanggaan lah. Cuman ya saya juga ketika datang di Timnas banyak wartawan yang tanya. Ini siapa? Di sini kan pemain Timnas sederetan striker yang luar biasa. Yang lah, bagus-bagus. yang bagus-bagus prestasinya di klub. Ya saya bilang kalau saya saya sampai dipanggil sini karena mungkin ada kelebihan saya. Selain kelebihan juga mungkin prestasi menurut pelatih kan seperti itu. Jadi dipanggil ke sana ya buat saya sih nggak minder untuk Timnas itu. Artinya ya saya ketika dipanggil itu ya untuk persaingan sih biasa ya. Karena kita di klub juga saingan saya juga pemain-pemain asing gitu. Jadi buat saya sih nggak ada masalah, sama aja gitu. Ya alhamdulillah dipanggil Bendol pertama kali itu yaitu untuk TC Piala Asia 2007 untuk Grand Royal Cup yang di Myanmar. Tapi waktu di Gendro ya main terus main terus. Pasangan BP. Saya striker kadang-kadang gantian BP, kadang-kadang Budi Sudarsono. Oke. Ya, cuman alhamdulillah pas kita di sana waktu itu masuk final kalah sama tuan rumah. Kalah 2-0 apa 2-1 itu kalau nggak salah. Jadi di situ ya mulai disitulah saya mulai dipanggil Timnas di era Bendol itu. Oke. Berarti itu lanjut 2008 Bendol lagi ya? Iya betul. Bendol lagi Piala AFF. Iya Piala AFF itu. Berarti hampir 2009 masih dipanggil? Masih. Terus itu saya terakhir Timnas itu Alfred Riedel 2015 Piala AFF. Oke, iya. Yang Piala AFF 2014? Iya 2014. Ya kan saya waktu di Pelita Bandung Raya itu kan di Iya. Ini 2014 itu prestasi paling jelek sebenarnya Timnas karena memang nggak kondisi negara, kondisi sepak bola Indonesia agak kacau kan waktu itu. Ada 2 Timnas kan waktu itu kan. Gitu. Tapi balik lagi ke Persiba. Persiba sampai 2008. 2008 terus pindah ke Jakarta. Iya, Persija. Betul. Ini pasti kontraknya tinggi. Ya, sebenarnya waktu itu tawarannya itu banyak. Oke. Persipura, ada Persebaya, ada Pusam Samarinda waktu itu. Termasuk Arema Malang. Oke. Ya banyak, cuman keputusannya karena waktu itu saya sebenarnya masih pengen bertahan di Persiba Balikpapan. Oke. Cuman karena sesuatu dan lain hal, karena tadinya udah oke. Terus tiba-tiba ada perubahan dari Pak Saril. Akhirnya saya ambil keputusan karena waktu itu saya baru nikah kan. Ada masalah ya sedikit, sebenarnya bukan masalah besar sih, cuman ya ada sesuatu yang nggak sesuai. Akhirnya saya putuskan untuk
keluar. Tapi kebanyakan klub sudah banyak yang saya tolak. Oh. Termasuk Persipura, Jackson minta. Oh, Jackson minta. Iya, sama Pak Rudi Maswi manajernya. Saya tolak. Arema juga Pak Andi Darussalam panggil saya ke sana. Waktu itu yang saya deal malah waktu itu Persebaya. Sama Saleh Mukadar? Iya, Pak Saleh waktu itu. Orang timur juga, Ambon juga ya Pak Saleh ya? Iya, cuman ada sesuatu dan lain hal yang tadinya saya tinggal tanda tangan kontrak, akhirnya nggak jadi juga. Oke. Gitu. Jadi ya itu sebenarnya saya nggak bisa ungkapkan di sini, cuman ya kenapa saya nggak bisa di Persebaya waktu itu mungkin Pak Saleh tahu. Iya. Ya itu. Tapi akhirnya Jakarta. Ya, ketika ada panggilan untuk TC Timnas waktu itu saya sendiri tuh yang belum ada klub. Oh. Ya, jadi Bendol terus waktu itu di Sawangan kita TC itu Bendol bilang ya udahlah kamu ke Persija aja, kebetulan saya juga pegang Persija. Wah, iya, dia itu bareng ya. Pelatih timnas sekalian di Persija nih. Wah, ya udah saya juga kan deket lagi sama Lampung sama istri ya. Ya udah saya ambil keputusan karena memang saya pengen di Jawa waktu itu. Ya udah saya ambil Persija. Nah, disitulah saya terus dari yang di Balikpapan saya ke Persija. Persija itu waktu itu ada Greg. Enggak, belum ada ya. Ali Udin BP saya sama asingnya itu Emmanuel Sergi. Oh, Emmanuel Sergi. Ya. Tapi kan Musafri kan sering di agak-agak pinggir ya. Di Persija saya kadang main striker, kadang wing kanan. Wing kanan kan ya. Wing kanan begini. Saya karena itu mainnya masih di Lebak Bulus tuh. Iya, betul. Penontonnya sampai luber-luber. Berarti ngerasain lawan Persib dong ya? Iya, derby itu saya ngerasain berapa kali itu udah sampai naik pulang nggak bisa pulang pakai. Itu rasanya nggak pasti kalau pemain Persija main terlepas dari Musafri itu bisa dikatakan pemain penjelajah karena klubnya banyak. Tapi ketika main Persija terus ketemu Persib itu rasanya nggak pasti kalau main kalau boleh tahu. Iya, sebenarnya hampir sama aja sih. Cuman tensinya aja yang maksudnya sedikit agak tinggi lah tensinya karena memang mungkin derby kan, suasana derby itu. Dan yang satunya lagi mungkin karena ibaratnya kalau Persib sama Persija ini kan harga diri The Jack mungkin seperti itu kan gitu. Ya, harga diri Persija itu. Nah, itu yang mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan kita lawan tim-tim lain. Ya seperti derby gimana sih di Eropa seperti itu ya. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Ya cuman buat saya malah itu enak gitu. Iya, lebih seru kita main gitu. Jadi ada tekanan, bagaimana kita bisa keluar dari tekanan, dan alhamdulillah kita lawan Persija lawan Persib selama saya di Persija itu nggak pernah kalah kita lawan Persib. Setelah Persija itu 2 tahun atau 3 tahun? Setahun ya. Habis itu 2011 kan ya? Iya, betul. 2011 pindah ke Arema. Oh iya, Arema yang kacau kan? Bukan, Arema ESL. Oh, yang ESL? Iya, yang kita ke Piala terakhir Champion Asia. Oke, iya, habis juara berarti. Iya, habis juara, betul. Habis juara, berarti masih ada Fandi Mokhtar sana? Udah keluar udah enggak lagi. Isvan Karim udah keluar juga? Iya, udah. Yang di sana itu ada 2 Singapura, Along sama Ridwan. Asingnya Roman Kemelo sama Esteban. Terus Pierre Jangka. Oh, Pierre Jangka. Iya. Milo berarti. Siapa? Iya, Janu Miroslav Janu kan? Iya. Ya. Oh iya. Kan sebelumnya Robert keluar ke Makassar kan? Iya, betul. Oh, 2011 iya. Oh, oke. Berarti main di Liga Champion dong ya? Iya, Champion Asia terakhir Indonesia itu ya Arema. Yang di Cina kipernya datang telat. Iya. Si siapa? Aji Saka, betul. Jadi berangkat terlambat ya. Tadinya udah disiapin Leonardo Pamahu tuh. Udah mau kiper. Jadi ini soal ini klub Indonesia lah ya. Terlepas dari apapun tapi di saat itu Arema itu bawa pemain cuma 12 atau 13 ya? Betul, cuma 13 pemain. 13 pemain tuh. Dan Aji Saka itu disusulin. Benar. Gila, atau cuma kalah dikit ya? Iya, dikit 5-0. Iya, tapi kan maksudnya dengan kondisi kayak ini kalah 5-0 itu kan sedikit dong. Iya. Itu kacau banget itu. Itu ingat banget gue. Iya, seperti itulah. Padahal waktu dilawan Kawasaki Frontale mainnya bagus. Iya, bagus. Sebenarnya bagus waktu kiprah kita di Champion Asia itu awal-awal itu kan kita lawan Cerezo. Iya. Itu kita menang duluan itu 1-0. Mainnya musim salju lagi. Iya, kita kalah 2-1 di sana. Akhirnya di sana kalah 2-1.
Habis itu kita ke Gamba Osaka. Gamba Osaka. Ya, Gamba Osaka, di sana kita kalah kalau nggak salah 3-0 kalau nggak salah. Tapi yang epic itu cerita di Cina itu, lawannya apa ya? Shandong Luneng. Shandong Luneng, lawan Betul. Shandong Luneng. Kipernya kan Zheng Zheng yang Zheng Zheng Persebaya. Jadi itu ingat banget tuh. Aji Saka datang itu beberapa jam sebelum kick off. Betul. Itu gila itu. Makanya ya itu cuman ada di Indonesia aja. Itu gaji telat nggak waktu itu? Ya sempat telat. Sempat telat kan? Ya. Tapi lunas kan? Alhamdulillah lunas. Waktu itu ya karena memang permasalahan di Arema itu waktu itu kenapa kita agak sulit di Champion Asia juga bukan karena materi sebenarnya. Karena memang faktor-faktor ya itu non teknis seperti itu. Bukan karena materi ya, orang kerja harus dibayar gitu sih, kayak gitu. Itulah penyakit sepak bola, nggak cuma Arema, banyak kayak gitu. Banyak seperti itu. Waktu itu kita sempat nggak gajian 6 apa 7 bulan, Mas. Tapi tetap main kan? Tetap main. Nah kalau dikata pemain sepak bola materi tak tapuk itu orang. Terus ya kadang-kadang kan orang nggak ngerti ya kan. Cuman ya itulah lika-liku sepak bola. Buat kita pemain sih sebenarnya kalau dibilang nggak profesional, kita udah sangat profesional. Karena kita nggak dibayar berbulan-bulan, tapi kita masih tetap masih tetap profesional, masih tetap all out di lapangan. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang masyarakat kan awam, mereka nggak tahu situasi kan. Ya cuman yang tahu itu sebenarnya pemain. Makanya kadang sekarang kalau ada kasus-kasus masalah gaji pemain ini, penonton biasanya cuman bilang, wah kamu nggak profesional, nggak mau main, nggak mau ini. Tapi sebenarnya kan dia di belakang itu juga ada keluarga dia, ada orang tua, ada anak yang harusnya juga dari situ dia membiayai. Saya aja gaji telat 2 hari aja komplain kok di kantor, makanya itu kalau udah berbulan-bulan kan gimana Mas ya. Namanya kita pemain bola kan kehidupannya memang cuma dari situ kan. Jadi ya seperti itulah, makanya kadang sulit juga dilema gitu. Cuman ya berharap sih ke depan sepak bola kita semakin baik secara finansial. Artinya kewajiban dan tanggung jawab itu berjalan. Hak dan kewajiban itu seimbang ya. Seimbang harusnya. Itu sih harapan. Jadi sepak bola kita juga nanti kedepannya semakin baik gitu. Oke. Video ketiga masih panjang. Ini 5 video kayaknya. Hajar terus sama Musafri. Ceritanya panjang soalnya seru, ceritanya itu nggak pernah turun, naik terus ceritanya gitu. Ketiga ya, ini ya, cerita dulu ya.